Film dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis remaja yang bernama Surin. Surin saat itu sedang diwawancara oleh seorang ibu psikolog, tentang tersangka pelaku misterius yang menculik anak. Surin mulai menceritakan peristiwanya dimulai dari latar belakang keluarganya, di mana ibunya meninggal nggak lama setelah menikah dengan ayah tirinya, ketika dia masih duduk di kelas 4 SD. Setelah itu dia hanya hidup berdua dengan ayah tirinya, sampai suatu ketika dia duduk di kelas 6, ayah tirinya harus pindah ke sebuah pulau yang bernama Huanodo. Dikarenakan urusan pekerjaannya di tempat konstruksi terowongan, Surin otomatis juga harus ikut bersamanya, jadi dia pindah ke sebuah sekolah SD yang ada di pulau itu. Surin orangnya pemalu, jadi ketika istirahat makan siang, dia lebih memilih untuk sendirian memakan makanannya. Semenjak kepergian ibunya, hubungan dia bersama ayah tirinya menjadi kurang dekat, dan Surin lebih memilih untuk menghindari ayah tirinya ketika bertemu. Selain itu, Surin merasa bosan sama kehidupan yang dia jalani, dan mau melarikan diri dari rumahnya, untuk pergi kemana aja yang bisa dia pergi. Bahkan, dia mulai demen tentang hal-hal supernatural, salah satunya yang berbau dengan hantu. Di suatu waktu ketika lagi ulangan dengan komputer, Surin suka mengambil kesempatan untuk membalas komentar seseorang di blog bikinannya, dan setelah ulangannya selesai, dia baru keingat kalau dia lupa menutup halaman blog di browsernya, jadi dia kembali ke kelas. Tapi naasnya, dia pun sudah ketahuan duluan sama murid-murid lainnya, yang menganggap kalau Surin orangnya aneh. Suatu hari ketika pulang sekolah, Surin gak sengaja bertemu dengan cowok sepantarannya yang bernama Sungmin, ketika dia lagi bermain bola. Alhasil hati Sungmin menjadi cenat-cenut setelah melihat Surin, sehingga mereka berdua berkenalan, dan Surin sudah mengetahui kalau Sungmin itu katanya adalah seorang anak yatim piatu. Dari perkenalan itu, Sungmin mulai menyukai apa yang Surin suka, terutama tentang hal-hal supranatural yang dia baca dari blognya. Sampai suatu ketika Sungmin mau mempraktekkan sendiri salah satu hal supranatural dengan mengajak Surin. Sungmin mau menerbangkan tubuhnya, dan secara ajaib dia berhasil melakukannya. Tapi ternyata itu cuma hayalan tingkat tinggi dari dia aja. Dia lalu mengaku kalau dia udah baca semua tulisannya Surin di blog, dan mau melakukannya semua hal-hal supranatural itu bersama-sama. Surin pun setuju. Namun dia mau Sungmin untuk menghafalkan bahasa khusus yang Surin udah bikin dulu, sebagai bentuk komunikasi yang cuma mereka berdua aja yang tahu. Setelah Sungmin membuktikan kalau dia udah hafal bahasanya, mulailah mereka berdua bermain hal supranatural, yaitu tentang bertemu dengan hantu di rumahnya Surin. Untuk membuka pintu belakangnya, Surin udah mempersiapkan kunci cadangannya yang dia sembunyikan di dalam batu bata merah. Dia beralasan kalau itu bagian dari cara untuk bertemu hantunya. Surin melakukan ini semua untuk mengetahui ibunya yang telah meninggal sedang berada di mana, dengan bertanya ke si hantu. Tapi ternyata gak ada jawaban. Sementara untuk Sungmin, dia bukannya bertanya, melainkan berharap tingginya bisa di atas 185 cm, dan punya duit 100 miliar. Ini membuat Surin ketawa, yang membuat hubungan mereka berdua menjadi lebih dekat. Suatu hari, Sungmin mengajak Surin ke sebuah tempat misterius di pulau ini, yang merupakan sebuah rumah kayu yang kosong di tengah hutan. Di sana ada sebuah benda yang bisa dipahat, jadi dengan keahlian menggambarnya, Sungmin pun menggambar wajahnya Surin ketika mereka berdua lagi santai. Setelah menunjukkan hasil pahatan wajahnya Surin, mereka berdua merasakan ada hembusan angin dari dalam rumah, yang dikira mereka kalau itu adalah hantu. Tapi itu cuma kesempatan Sungmin aja buat jailin Surin, dan hasil pahatannya pun jatuh ke dalam lobang ketika Surin mengejar Sungmin. Jadi dia berusaha mengambilnya, namun ternyata susah untuk dijangkau, dan lengannya pun terkena bagian tajam ketika mengeluarkan tangannya. Melihat Sungmin yang baik hati, membuat Surin menyadari kalau Sungmin suka dengannya, yang diakui sama dia. Oleh karena itu ketika mereka lagi tatap-tatapan, Surin pun membalasnya dengan sebuah momen manis, yang tentu aja membuat Sungmin kaget. Surin mengancamnya kalau dia sampai berpindah ke lain hati, dia berjanji akan membunuhnya. Sebelum mereka berdua kembali ke rumah, beberapa waktu kemudian, salah satu temannya Sungmin gak sengaja mengenai Surin dengan mainan tembakannya, yang membuat dia bertanya ke Sungmin lagi ngapain.
Dia menjawab kalau dia sama teman-temannya berencana untuk melihat-lihat tempat terowongan yang habis diledakkan, yang merupakan tempat kerja ayahnya Surin. Jadi dia berkeinginan mau ikutan juga, dan mereka pun pergi bersama dengan melewati area pegunungan. Salah satu teman dari mereka yang memakai kacamata menjadi keingat kalau dia harus ikut les hari ini. Oleh karena itu dia memutuskan untuk gak jadi ikut, yang dianggap teman-temannya kalau dia itu penakut. Berjalan teruslah mereka, sampai di tengah perjalanan Surin memfoto para cowok untuk kenang-kenangan. Sesampainya di atas terowongan itu, mereka berharap ada ledakan lagi yang terjadi. Tapi setelah menunggunya dalam beberapa menit, belum ada ledakan satupun yang terjadi. Di saat itu Surin ada melihat lubang di bawah pohon, yang membuat dia dan teman-teman menjadi penasaran. Jadi mereka pun mulai memasukinya, sampai mereka tiba di sebuah goa yang misterius. Di sana ada air dengan sebuah telur bercahaya yang ada di dalamnya, yang membuat semuanya menjadi penasaran. Oleh karena itu Sung Min pun pergi mengambilnya, dan setelah membawanya kembali ke permukaan, tiba-tiba cahaya telurnya redup, sebelum mereka membawanya keluar dari pohon. Salah satu temannya Sung Min bernama Taesik, menyebut kalau telur ini berasal dari monster yang menelan waktu, ditambah lagi kata almarhum kakeknya. Di atas gunung ini ada goa yang akan muncul setiap bulan purnama. Kebetulan sekarang lagi bulan purnama, dan gua yang muncul itu adalah gua yang baru mereka masuki sebelumnya. Ketika dia terus berbicara, Surin baru teringat kalau jepitan rambut dari ibunya tercecer, yang dia kira ada jatuh di dalam goa. Jadi dia memutuskan untuk masuk kembali ke dalam, dan akhirnya menemukan jepitannya. Tapi nggak lama setelah itu, terjadi goncangan di goa yang membuat cahaya dari dalam air itu muncul kembali. Namun Surin gak bisa memeriksanya, karena dia harus cepat-cepat keluar dari goncangan goa yang membahayakannya. Setelah berhasil keluar, Surin melihat teman-temannya sudah pada nggak ada, dengan hanya menyisakan telurnya yang sudah pecah. Jadi dia mencari mereka di hutan, sampai malam pun tiba, yang membuat Surin menjadi tersesat dengan perasaan ketakutan. Beberapa saat kemudian, naasnya HP-nya yang dia jadikan senter habis baterai, sehingga ini membuatnya makin ketakutan dengan berdiam diri di dekat pohon. Sementara itu, banyak orang tua dari anak-anak yang pergi ke tempat terowongan, untuk memberitahu kalau anak-anak mereka sudah hilang ketika mau melihat proses peledakan. Maka dari itu mereka menyalahkan proses pembangunan terowongan ini, dan meminta pihak konstruksi untuk menghentikan pekerjaannya, serta ayahnya Surin dikabari kalau anaknya juga hilang bersama dengan anak-anak yang lain. Oleh karena itu dimulailah pencariannya oleh pihak polisi di area pegunungan. Sementara si ayah dimintai keterangan sama seorang detektif yang bernama Baiki. Beberapa waktu kemudian, dilaporkan kalau salah satu anak sudah berhasil ditemukan, yang ternyata itu adalah Surin. Sementara anak-anak lainnya belum bisa ditemukan. Di rumah sakit, Surin menceritakan semua yang terjadi ke si detektif. Tapi ceritanya dianggap aneh sama para orang dewasa. Jadi untuk membuktikannya, Surin pun mengajak semua orang ke lokasi goa itu. Namun anehnya, lubang untuk masuk ke goanya sudah nggak ada, yang membuat dia menyadari kalau perkataan Taesik itu ternyata benar. Alhasil para orang tua menjadi kesal sama Surin. Bahkan dia dicap aneh di sekolah yang pernah didengar sama salah satu orang tua. Ini membuat si ayah nggak terima akan perkataannya, sehingga hampir terjadi keributan di antara dia dan para orang tua. Di saat itu ada seorang petugas yang mendapat kabar dari rekannya, bahwa ditemukan mayat anak di sebuah pantai, yang ternyata itu adalah Jaewook yang gemuk itu. Diberitakan kalau tubuh Jaewook gak ditemukan adanya luka luar, jadi polisi menduga kuat kalau penyebabnya adalah asma yang dia derita selama ini. Alhasil Surin merasa bersalah, dan mulai dijauhin sama murid lainnya yang menganggapnya aneh. Beberapa hari setelah itu, kakaknya Jaewook menemukan pakaian adiknya di depan rumahnya. Oleh karena itu dia langsung melaporkan ini ke pihak polisi. Maka dari itu, pihak polisi mengabari kalau mereka akan menginvestigasi kedua anak lainnya, yang diperkirakan belum meninggal. Ini membuat Surin menjadi bertanya-tanya, dan ketika dia lagi memikirkannya di rumah, dia ada mendengar suara-suara aneh di luar rumah. Oleh karena itu dia memeriksanya, yang ternyata pintu belakangnya terbuka, dan kuncinya sudah hilang.
ini membuat Surin menduga kalau itu ulah dari Sungmin. Dan gak lama setelah itu dia melihat seseorang yang lari ke dalam hutan. Jadi Surin pun sontak mengejarnya. Beberapa saat kemudian ketika mengenai sesuatu yang melukai kakinya, seseorang misterius itu memanggil nama Surin dari jauh, dan mencoba mendekatinya. Ini membuat Surin menjadi ketakutan, dan setelah memastikan kalau orang itu bisa menyentuhnya, orang itu pun memperlihatkan wajahnya, yang ternyata dia adalah Sungmin versi dewasa. Tapi Surin tentu aja gak percaya, oleh karena itu dia pun kabur, yang sontak dihalangin sama Sungmin. Surin pun berusaha melawan, dan setelah berhasil menjauhinya, ada sebuah buku merah yang jatuh dari Sungmin. Beberapa saat kemudian, Surin menemui ayahnya yang habis pulang dari kerjaannya, dan memberitahu kalau ada orang aneh di dalam hutan. Bersamaan dengan Sungmin yang memutuskan untuk kabur, mulailah para polisi mencari Sungmin. Sampai mereka berhasil menemukan buku merahnya Sungmin, yang membuat Surin menjadi kaget dengan dua emoji yang dikenalnya. Si petugas bertanya apakah ini miliknya, yang dijawab iya-iya aja sama Surin, karena merasa penasaran dengan bukunya. Dari isi buku itu, Surin menjadi kaget kalau isinya adalah buatan Sungmin, dan dia mengungkapkan sesuatu aneh yang terjadi ketika Surin masuk kembali ke dalam goa itu. Waktu itu teman-temannya menjadi terkagum-kagum sama telurnya, sampai suatu ketika telurnya bergerak sendiri, yang membuat mereka menjadi penasaran akan isinya. Setelah Sungmin meyakinkan teman-teman kalau dia yang akan memelihara makhluk yang ada di telur, dia pun memecahkan telurnya, dan ada sebuah gelombang yang keluar. Ternyata telurnya gak ada isinya, yang membuat mereka menjadi heran, dan Sungmin mulai khawatir sama Surin yang gak keluar-keluar dari goa. Jadi Sungmin memasuki goanya, dan melihat Surin yang berdiri tanpa ada gerakan. Meskipun Sungmin sudah melambai-lambaikan tangan, Surin tetap gak sadar, dan setelah melihat ada gelembung yang berhenti, Sungmin mulai menyadari kalau ada sesuatu aneh yang terjadi. Dia pun keluar untuk mengetahui situasi sekitar, dan melihat burung-burung yang terbang pada berhenti bergerak. Dari sini mereka menyadari bahwa ternyata waktu dari semua hal yang ada di dunia ini pada berhenti total, kecuali waktu dari mereka bertiga. Alhasil para bocil menjadi kesenangan, seakan dunia ini sekarang menjadi milik mereka bertiga aja. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka suka, terutama makan dan minum segalanya yang menjadi favorit mereka. Jika mereka menggerakkan sesuatu yang berhenti, sesuatu itu akan bergerak sesuai arah dari gerakan mereka. Sebelum sesuatu itu berhenti lagi dalam sekejap. Tapi ketika mereka melihat cermin, mereka gak terlihat di cermin itu, yang menandakan kalau cerminnya juga ikutan berhenti. Walaupun semua hal di dunia ini berhenti, ada beberapa aktivitas yang gak bisa dilakukan Sungmin dan kawan-kawan, yang pada akhirnya membuat mereka menjadi bete. Maka dari itu mereka memutuskan untuk keluar dari pulau ini, berharap kalau waktu di luar pulau ini berjalan. Namun ketika mereka mencoba menghidupkan perahunya, mereka menyadari kalau caranya udah terlalu susah untuk dilakukan, karena waktunya yang berhenti. Akhirnya Surin pun mengetahui kebenarannya, dan di saat itu para polisi ada menemukan jejak kaki orang dewasa. Jadi untuk melindungi Sungmin, dia pun memberitahu ayahnya dan juga polisi, bahwa semuanya adalah bohong, tanpa memberikan alasan yang jelas. Surin kemudian membaca lagi kisah dari Sungmin, di mana dia dan teman-temannya akhirnya gak jadi keluar pulau, dan memutuskan untuk melanjutkan hidup di sekitar Pulau Huano-do aja. Suatu hari, Sungmin mengetahui asmanya Jaewook yang dia derita makin parah, dan memutuskan untuk pergi untuk mencari Taesik yang gak tahu kemana. Setelah menemukannya yang lagi asik baca komik, Sungmin pun menjadi tertarik untuk ikutan membacanya juga. Beberapa waktu kemudian, mereka berdua kembali ke Jaewook, yang ternyata dia sudah nggak bergerak sama sekali, alias udah meninggal gara-gara asmanya. Merasa bersalah, kedua temannya itu memutuskan untuk menguburnya di sebuah pantai, dan mengambil pakaiannya untuk diberikan ke orang tuanya Jaewook nantinya. Setelah kejadian menyedihkan itu, Sungmin dan Taesik terus menjalani hidup mereka, sampai di hari ke-1974. Mereka berdua pun sudah tumbuh dewasa, tapi belum ada perubahan sama sekali tentang waktu berhentinya.
Jadi mereka menggunakan kesempatan ini untuk belajar mata pelajaran sendiri, sambil mengambil duit-duit orang untuk alasan jaga-jaga. Di suatu waktu ketika memikirkan masa lalu, Sung Min teringat sama Surin yang masih berada di goa, yang oleh karena itu dengan tangannya sudah panjang saat ini, Sung Min berhasil mengambil balik hasil pahatnya di rumah kayu itu, dan mengasihnya sebagai hadiah di rumahnya Surin. Karena sampai sekarang waktunya belum jalan-jalan, Taesik mulai menunjukkan keanehan pada dirinya. Jadi Sung Min berusaha menghiburnya dengan membuat hasil pahat dengan bentuk wajahnya. Pada awalnya mereka yakin bisa keluar begitu menginjak dewasa. Tapi sekarang mereka berdua mulai gak tahan sama kondisi waktu berhenti ini. Oleh karena itu Sung Min berusaha menahan emosinya dengan membuat hal-hal yang bisa bikin dia ingat tentang Surin. Namun pada akhirnya usahanya sia-sia. Dan akhirnya Sung Min pun meluapkan emosinya dengan teriak sekencang-kencangnya. Ini diketahui sama Taesik, yang membuatnya makin putus asa. Oleh karena itu dia memutuskan untuk meninggalkan rumah kayu ini. Di saat lagi berbaring di tanah, Sung Min ada melihat sesuatu yang membuat dia kaget, yang ternyata bulannya sudah berubah ke bulan sabit, dari bulan purnama yang sebelumnya dia lihat bersama teman-teman. Jadi dia sontak mengabari hal ini ke Taesik, hanya untuk menyadari kalau dia sudah pergi dari tempat ini. Maka dari itu Sung Min terus mencari Taesik ke seluruh pulau. Sampai akhirnya Sung Min menemukan pakaiannya di sebuah tebing dekat laut, yang ternyata dia udah mengakhiri hidupnya dengan terjun ke dalam laut. Ini membuat Sung Min putus asa, berpikir kalau dari awal memang gak pernah ada perubahan. Oleh karena itu dia pun memutuskan untuk menyusul Taesik. Setelah menemukan mayatnya, Sung Min melihat sekelilingnya yang mulai bergerak kembali perlahan-lahan, sehingga dia pun terapung kembali menuju ke daratan. Beberapa saat kemudian, Sung Min kembali tersadar dengan kondisi waktunya yang udah berjalan normal kembali, yang sontak membuatnya kaget bercampur ketakutan. Setelah mengetahui kisahnya sampai selesai, Surin pergi menuju ke rumah kayu, di mana dia akhirnya bertemu dengan Sung Min kembali yang bersembunyi selama ini. Sekarang waktunya Sung Min untuk beradaptasi kembali dengan waktu yang berjalan, dan supaya penampilannya rapi. Dia pun dipotong rambutnya sama Surin, sehingga Sung Min mirip dengan wajahnya yang dulu. Dengan hasil maling yang dia lakukan sebelumnya, mereka pun menggunakan uang itu untuk membeli pakaian baru yang mantap, bertujuan untuk Sung Min bertemu dengan ibu asuhnya di panti asuhan. Tapi sebelum itu, Sung Min mencoba meyakinkan temannya si kacamata dengan tulisan bahwa Sung Min masih hidup. Namun naasnya si teman gak percaya, mengira kalau tulisan ini semua adalah tulisannya Surin. Apalagi dia yang udah dianggap aneh di sekolahnya. Terjadilah perdebatan di antara mereka, dan karena saking marahnya, si teman pun membuang bukunya ke laut. Esok harinya di tempat kerjanya, si ayah bertemu lagi dengan para orang tua yang mau protes lagi tentang Surin yang berbicara enggak-enggak ke si teman kacamata. Karena dia yang udah melapor ke orang tuanya, akhirnya terjadilah keributan lagi. Jadi si ayah pun memutuskan untuk memberi pelajaran ke Surin, karena melihat para orang tua yang makin marah. Sementara itu di tempat panti asuhan, Surin bertemu dengan ibu asuhnya Sung Min, dan bertanya apa yang akan dia lakukan kalau bertemu Sung Min yang udah 10 atau 20 tahun lebih dari umur aslinya. Si ibu menjawab kalau dia bisa menerima kehadirannya, dan mengaku sangat merindukannya. Oleh karena itu Surin pun sontak memanggil Sung Min yang ada di luar untuk masuk. Tapi tepat setelah itu, datang ayahnya Surin yang mengetahui keberadaannya berkat telepon dari si ibu asuh. Dan Surin pun dibawa paksa untuk kembali ke rumah. Ini menandakan kalau si ibu asuh sebenarnya gak percaya sama Surin. Namun dia tetap menyuruh Sung Min untuk bertemu dengan ibunya. Terjadilah keributan di antara ayah dan anak, sampai-sampai si ayah mengungkit-ungkit lagi tentang ibunya Surin yang meninggal, yang dibalas dia kalau kejadian itu gara-gara si ayah tiri. Si ayah pun menjadi lebih marah, lalu mengunci Surin di dalam kamar beserta kaca kamarnya. Di panti asuhan, Sung Min akhirnya bertemu dengan ibu asuhnya, dan Sung Min mengaku kalau dia adalah Sung Min yang asli. Tapi naasnya si ibu asuh gak percaya, mengira kalau Sung Min ini adalah penjahat, yang membuat dia menjadi kecewa. Di saat Surin lagi sedih, datang Sung Min yang menolongnya.
sebelum mereka berdua memutuskan untuk pergi menjauh bersama-sama. Di suatu tempat, mereka membicarakan tentang telur misterius itu lagi, dan ini membuat Surin keingat kalau dia pernah melihat cahayanya kembali muncul di air dalam goa itu, dan yakin kalau telurnya muncul lagi. Jadi dia bertujuan untuk mengambilnya, dan dihancurkan oleh mereka berdua untuk membuktikan ke orang-orang. Namun karena Sung Min udah trauma akan insiden-insiden yang menimpanya, dia pun menolak rencananya, dan berpikir untuk lebih baik mereka berdua pergi sejauh mungkin dari pulau ini. Sementara itu, si ayah lagi mengecek HP-nya Surin yang dia tinggalkan di mobil, dan menemukan sebuah foto dia bersama Sung Min. Selain itu, si ayah juga menemukan sebuah foto rumah kayu itu, yang dia duga kuat merupakan rumahnya Sung Min. Malam pun tiba, di mana Sung Min dan Surin kembali ke rumah kayu, untuk mengambil apapun yang diperlukan untuk kabur. Setelah semuanya siap, tiba-tiba si ayah pun menyerang Sung Min dari belakang, dan terjadilah keributan di antara mereka berdua. Setelah menjatuhkan si ayah, mereka berdua kemudian kabur, dan luka kepalanya Sung Min dirawat Surin. Sementara si ayah memanggil polisi, setelah si detektif memeriksa rumahnya, ditemukan banyak sekali sidik jarinya Surin, yang membuat si detektif menduga kalau Surin sudah lama kenal dengan Sung Min versi dewasa ini. Meskipun begitu, Sung Min masih dianggap sebagai tersangka penculikan anak, karena diduga memanfaatkan kondisi psikologinya Surin yang masih labil, dan menjadikannya sebagai teman. Selain itu, berita TV mulai memberitakan Sung Min dan Surin yang menjadi buronan sekarang, yang membuat mereka berdua menjadi cemas. Karena itu mereka memutuskan untuk gak jadi naik kapal, dan kabur sejauh mungkin dengan menggunakan taksi. Tapi di saat itu darah di kepala Sung Min ternyata masih keluar, akibat keributannya dengan si ayah. Oleh karena itu Sung Min pun sontak membersihkan darahnya. Namun masalah belum selesai, karena di depan mereka ada penjagaan polisi. Jadi mereka pun meminta langsung berhenti dan mengasih uangnya ke si supir. Tapi si supir melihat uangnya yang ada darahnya, yang membuatnya yakin kalau merekalah buronan yang dicari itu. Oleh karena itu si supir sontak melapor ke polisi, dan mereka berdua pun naasnya ketahuan. Kaburlah mereka dari para polisi, sampai mereka tiba di terowongan air, di mana Sung Min menyuruh Surin untuk loncat dari ketinggian. Namun dia menyuruh Sung Min untuk duluan untuk bertemu di depan gua, sementara dia sendiri memutuskan untuk menyerahkan diri, supaya Sung Min bisa lebih cepat kaburnya. Di kantor polisi, si detektif merangkum semua kejadian aneh ini menjadi lebih masuk akal. Yang dipikir Surin kalau si detektif masih belum percaya sama cerita tentang telur misterius itu. Jadi Surin meminta izin untuk ke toilet, dan dia pun kabur melalui jendela, sehingga para polisi pun cepat-cepat mengejarnya. Sesampainya di lokasi goa, ternyata goanya beneran kembali dengan bulan purnama di atasnya. Jadi Surin memasuki goanya, dan mengambil telurnya dari dalam air. Tapi ketika dia mau keluar, dia gak sengaja menggelindingkan telurnya, sebelum datang Sung Min yang mengambil telurnya. Dia tahu kalau Surin akan memecahkan telurnya sendirian, hanya demi membuktikan ke orang-orang. Oleh karena itu Sung Min gak setuju akan itu. Jadi dia pun kabur, dan di saat itu dia melihat para polisi yang sudah sampai di area ini juga. Oleh karena itu dia kabur ke arah lain. Naasnya, dia mendapati dirinya dengan jalan buntu, yaitu sebuah tebing yang terhubung langsung dengan laut. Setelah Surin datang, para polisi mulai mengepung mereka. Jadi Surin berusaha meyakinkan si detektif kalau pria di belakangnya adalah beneran Sung Min. Ketika situasinya lagi tegang, datang salah satu petugas yang menyergap Sung Min, dan secara gak sengaja membuat Surin terjatuh dari tebing dari perkelahian mereka. Si detektif pun sontak menolong, disusul Sung Min yang cepat-cepat menolong Surin yang ada di bawah. Tapi naasnya si detektif gak kuat untuk menahan celah batunya, sehingga mereka berdua jatuh dari ketinggian. Ini membuat Sung Min menjadi gak rela. Oleh karena itu dia pun sekali lagi menghentikan waktu dengan memecahkan telurnya. Esok harinya, Sung Min dan si detektif selamat dari jatuh dari ketinggian. Dengan terbangun di bibir pantai, tanpa kehadiran Sung Min yang sudah menghilang entah kemana. Setelah insiden itu, berita tentang keanehan Surin makin meluas. Sampai-sampai bagian luar rumah mereka diacak-acak sama beberapa warga.
karena nggak senengnya mereka akan keberadaan si ayah dan juga Surin. Melihat ayah tirinya yang sudah mau membelanya, Surin pun mengucapkan terima kasih, dengan memanggilnya ayah untuk pertama kalinya. Beberapa waktu kemudian, datang si detektif ke rumah untuk membicarakan tentang kejadian aneh yang mereka alami, dan dia mulai percaya tentang waktu berhenti itu. Meskipun dia udah percaya, masih banyak orang lain yang sulit untuk mempercayainya. Jadi dia pun membantu Surin untuk mengarang ceritanya tentang Sung Min itu yang lebih masuk akal, supaya hidup Surin bisa tenang. Setelah menceritakan semua kisahnya, wawancara Surin dengan ibu psikolog pun akhirnya selesai, dan ibu psikolog meminta izinnya Surin untuk dia menulisnya ke dalam sebuah buku. Beberapa waktu pun berlalu, dan sekarang Surin udah SMA, yang akan pindah sekolah di luar pulau. Di satu kesempatan, dia bertemu sama si ibu psikolog, untuk mengasihnya buku cerita tentang Surin yang sudah selesai dibuat. Ketika dalam perjalanan keluar pulau, dia melihat seseorang yang dia kenali dari belakangnya, yang dia pikir kalau itu adalah Sung Min. Tapi setelah didekati, orang itu sudah menghilang entah kemana. Dalam perjalanannya dengan kapal, Surin melihat lagi orang yang dia kenali itu, jadi Surin pun mengejarnya sampai ke area dek. Film diakhiri dengan Surin yang akhirnya bertemu sama orang itu, yang ternyata orang itu memanglah Sung Min, dan dia sekarang sudah tua. Berkat dia, Surin pun merasa berhutang budi, yang sudah diselamatkan Sung Min dengan penghentian waktunya. Pastikan untuk klik subscribe, lonceng, dan like-nya ya. Thank you for watching.